Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriliana. Saya salah satu mahasiswa STMIK dan AMIK Logika. Ini menjelaskan tentang Universitas STMIK dan AMIK Logika. Ketua Badan Harian Yayasan Pendidikan Logika Medan, Profesor Dr. Andes Muhammad Jarlis, menuturkan bahwa STMIK dan AMIK Logika sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara optimal dan kontinu, serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai badan usaha, instansi, dan industri milik pemerintah dan swasta, guna memenuhi peranan aktif STMIK dan AMIK Logika sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, atau IPTEK, serta pusat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bukan hanya itu, Logika adalah satu-satunya STMIK sekaligus AMIK di Indonesia yang mendapatkan predikat World Class University dari Weibo Metrics. Dalam kompetisi ini, STMIK dan AMIK Logika berhasil menempati juara 1 atau peringkat pertama sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera Utara. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Jarlis, Weibo Metrics sebagai lembaga peringkat perguruan tinggi kelas dunia melakukan penilaian atau akreditasi secara independen yang berkorelasi baik dengan sangatlah prestisius karena mengedepankan kualitas pendidikan dunia yang berpusat di Spanyol yang dikenal dengan sebutan Cybermetric Lab. Saya termasuk salah satu mahasiswa di Universitas STMIK dan AMIK Logika. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tentang peranan keyboard yang ada di komputer. Keyboard adalah mesin ketik yang dibuat secara tidak beraturan. Mengapa demikian? Mengapa mesin keyboard tidak disusun secara beraturan? Misalnya dari A sampai Z, sehingga lebih mudah digunakan. Jangan salah sangka, huruf pada keyboard memang dibuat jumpalitan agar lebih mudah digunakan. Loh, kok bisa ya komputer tulisannya tidak beraturan tapi mudah digunakan? Ya, seorang editor koran asal Inggris bernama Christopher Scholars adalah penemu tata letak unit itu tahun 1860-an. Bukan temuan sepele, karena di meraup banyak-banyak uang dari hak paten. Model ini diberi nama QWERTY. Bisa dilihat? QWERTY. Sesuai urutan huruf basis paling atas, model itu digunakan secara luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada awal penemuan tahun 1714, tata letak mesin ketik dibuat urut berdasarkan huruf Latin. Apakah menurutmu tata letak keyboard mesin demikian dibuat urut untuk memudahkan mencari huruf ketika mengetik? Sepintas tata letak yang urut memudahkan terutama bagi orang yang mengetik menggunakan 11 jari. Namun para juru ketik profesional yang mengetik menggunakan 10 jari justru malah kesulitan. Mengetik dengan 10 jari lebih cepat bila mencapai 60 kata per menit. Namun memang tidak mudah, karena jari mesti hafal letak huruf, pandangan mata fokus pada naskah. Sedangkan jari bergerak sendiri menyusuri tombol. Memang tak mudah belum terbiasa, tetapi jika sudah mahir, jari akan bergerak secara refleks dan otomatis.
Zaman dahulu kursus mengetik mahal biayanya. Saat belajar mata ditutup kain agar tidak bisa melihat. Mesin ketik cara ini disebut dengan mengetik buta. Huruf-huruf pada mesin disusun secara demikian rupa yang sering digunakan bersama-sama diletakkan berdekatan. Misalnya huruf A dan S sering digunakan bersama membentuk kata. A dan S digunakan untuk membentuk kata. Demikian pula sebaliknya dengan huruf A, B, C, letaknya tidak berurutan, padahal ketiganya jarang digunakan bersama-sama. Dalam satu kata, kamu jarang menemui kata yang mengandung sekaligus 3 huruf A, B, C. Apalagi untuk orang yang menggunakan tangan kidal. Huruf yang sering digunakan diletakkan pada baris tengah. Baris ini digunakan tumpuan jari saat mengetik sebenarnya. Tata letak ini didesain oleh orang kidal. Huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan pada kolom kiri. Maklum, orang Eropa banyak yang kidal. Tangan kirinya lebih aktif termasuk saat mengetik. Layout QWERTY lebih sesuai dengan kosakata Inggris. Beberapa negara seperti Belgia, Prancis, Jerman, Norwegia menciptakan tata letak sendiri yang lebih sesuai dengan kosakata bahasa mereka. Layout QWERTY bukanlah yang terbaik. Seorang ekonomi bernama Dr. Auguste de Dvorak menciptakan tata letak baru dan dipatenkan tahun 1936. Model ini lebih efisien. Zaman dahulu sering diadakan lomba mengetik, pesertanya para sekretaris dan juru ketik profesional. Meski lebih efisien, model Dvorak tak populer. Orang terlanjur familiar model QWERTY dan dari ciptaan Christopher Scholz. Kebanyakan keyboard komputer juga menggunakan model ini, kecuali Apple, Macintosh, dan menggunakan Dvorak. Mengetik 10 jari banyak manfaatnya. Jika ingin berlatih, kamu bisa mengunduh perangkat lunak komputer gratisan seperti Typefacer, Carvingsoft, dan Centrelink. Gunakan search engine Google dan Yahoo untuk mencarinya. Belajar mengetik 10 jari tidak sulit. Yang dibayangkan, rabahlah tombol F dan J pada keyboard. Rabalah tombol F dan J pada keyboard. Terasa dan tekan tonjolan kan. Gunakan sebagai patokan jari telunjuk saat mengetik dan menggunakan 10 jari. F dan J. F dan J. Demikianlah yang saya sampaikan tentang persoalan mengetik 10 jari. Karena emang begitu sulit mengetik 10 jari dari awal dan akhir. Tapi lama-kelamaan bakalan mahir untuk mengerjakan suatu pengetikan atau pembuatan data dan sebagainya. Agar lebih mudah dilatih dari awal, agar bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Demikianlah ilmu pengetahuan yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.